warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Hardianti, NIM 2019 A1H067. Di sini saya akan menjelaskan materi dari statistik tentang penyajian data. Penyajian data, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu yang pertama menyajikan data dalam bentuk tabel, menyajikan data dalam bentuk histogram, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, menyajikan data dalam bentuk diagram garis, menyajikan data dalam bentuk piktogram. Uraian materi. Tabel baris kolom. Tabel baris kolom merupakan tabel yang hanya terdiri dari satu variabel. Berat badan siswa kelas A, berat badan 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, frekuensi 2, 5, 6, 1. Judul kolom badan daftar. Yang kedua, tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan tabel yang terdiri dari dua variabel, nilai siswa kelas A dan B. Yang pertama ada judul kolom, data kelas A, kelas B 1 sampai 9, kelas A 60, dari data kelas 1, kelas A 60, kelas 2 70, kelas 3 55, 4 75, 5 72, 6 60, 7 65, 8 67, 9 80. Dan begitupun kelas B. Tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Berikut ini disajikan contoh tabel distribusi frekuensi berat badan siswa kelas 6. Berdasarkan tabel di atas, data berat badan tersaji dalam tabel data berkelompok. Sajian tersebut tentunya tidak siap saji menjadi data berkelompok, harus diolah terlebih dahulu menggunakan pendekatan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan jumlah kelas interval. Interval K sama dengan 1 plus 3,3 log. Tentukan panjang kelas interval. Nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah, interval K. Modul statistika pendidikan, susun tabel. Contoh berikut ini disajikan data nilai matematika 60 siswa kelas 6. 90, 50, 55, 87 sampai dengan 86. Sajikanlah dalam bentuk tabel. Jawab 1. Tentukan jumlah kelas interval. Interval K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 60. Interval K sama dengan 1 ditambah 3,3 1,8. Interval K 1,5 ditambah 5,94. Interval K sama dengan 6,94 dibulatkan 7. 2. Tentukan panjang kelas interval. CI sama dengan 48 per 7. CI sama dengan 6,87 dibulatkan 7. Yang ketiga, susun tabel. Nilai terendah adalah 42, jadi kita tentukan saja di batas bawah kelas interval pertama adalah 42. Nilai 42 sampai dengan 48, 49 sampai dengan 55, 56 sampai dengan 62, 63 sampai dengan 69, 70 sampai dengan 76, 77 sampai dengan 83, 84 sampai dengan 90. Yang ini adalah frekuensinya. Frekuensinya 1, 10, 3, 12, 14, 17, dan 60. Jadi jumlahnya 60. Ini adalah 60 ini adalah jumlah dari
Coba dijawab. Coba di. Nanti perlu Di bawah midi ke. Dan letak median sama dengan 1/2 dalam kurung n ditambah 1 plus n plus 1. Tentukan nilai median. Perhatikan tabel 4,2 tentang distribusi frekuensi tunggal nilai siswa berikut ini. Nilainya ada 5, 6, 7, 8, 9 dan frekuensinya ada 4, 7, 10, 6, 3. Jadi jumlahnya sama dengan 30. Tentukan jawab mediannya. Jawab. Data sudah tersusun urut. B. Letak median. Letak median 1 sama dengan 1/2 dalam kurung n plus 1. Letak median 1/2 30 ditambah 1. Letak median 15/1/2. Jadi letak mediannya 15 1/2. Yang nilai median. Jadi nilai mediannya terletak pada data ke-15 1/2. Nilai median sama dengan data ke-15 ditambah 1/2. Data 16 sampai dengan data ke-15. Nilai median sama dengan 7 ditambah 1/2 dalam kurung 7 min 7. Nilai median 7 ditambah 0 sama dengan nilai mediannya sama dengan 7. Jadi nilai mediannya tersebut adalah 7. Yang kedua, data kelompok. Berikut ini langkah-langkah menentukan median pada data kelompok. A. Buat tabel bantu. B. Tentukan letak median. Letak median sama dengan 1/2 dalam kurung n plus 1. Tentukan nilai median. Berikut ini rumus menentukan median data kelompok. Ini sama dengan B plus P. Ini keterangannya ini adalah median. Ini adalah tepi bawah kelas median, panjang kelas, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensinya kelas median, contoh perhatikan tabel data nilai siswa. Ini contohnya, jawab sebelum menyelesaikan soal di atas, buatlah tabel berikut. Tentukan letak median n plus 1 sama dengan 2. Modus dari suatu kelompok, nilai adalah nilai kelompok tersebut yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai yang paling banyak terjadi di dalam suatu kelompok nilai. Suatu distribusi mungkin tidak mempunyai modus atau mungkin mempunyai 2 modus atau lebih distribusi disebut unimodal jika mempunyai 1 modus, bimomodal jika mempunyai 2 modus, atau multimodal jika mempunyai lebih dari 2 modus. Data tunggal. Menentukan modus data tunggal sangatlah mudah, yaitu hanya menentukan data yang memiliki frekuensi terbanyak. Contoh, nilai matematika siswa kelas 6 adalah sebagai berikut: 80,75, 82, 84,66 sampai dengan 80. Tentukan modusnya. Jawab. Data yang sering muncul adalah 80. Jadi maksudnya di sini adalah modusnya berapa nilai atau angka yang sering muncul di sini. Yang paling banyak adalah 80, yaitu sebanyak 3 kali. Jadi modusnya adalah 80. Ini 80. Jadi modusnya adalah 80. Yang kedua, data kelompok. Berikut ini langkah-langkah menentukan median pada data tunggal. Yang buatlah tabel bantu. Yang kedua, buatlah letak kelas modus. Yang ketiga, tentukan nilai median. Berikut ini rumus menentukan